Kalau kita tarik ke dalam konteks kita di Indonesia, ya sama juga seperti itu. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, mulai dari katakanlah dari Samudra Pasai atau sebelumnya itu, sebelum Samudra Pasai itu saya lupa ya, ada saya lupa itu ada kerajaan yang lebih tua lagi ya, Samudra Pasai, lalu di Tanah Jawa beberapa kerajaan Islam itu kan di dalam kerajaan Islam itu sendiri kemudian kelompok-kelompok yang non-Muslim katakanlah ya, itu juga bisa ikut berpartisipasi bersama-sama, hidup damai dan juga kontributif ya, tidak hanya hidup damai sebagai pelengkap penderita lah dalam tanda kutip ya, sekedar untuk menunjukkan bahwa kita toleran, tidak, tapi juga ikut kontributif di dalam banyak fungsi-fungsi kemasyarakatan dan sosial yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa pembahasan tentang wasatiyah ya, baik dari tingkatan konsep, gagasan, ya, manhaj, ataupun dalam tataran implementasi dan pelaksanaan, ya, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara sebagaimana tajuk kita pada malam hari ini, ataupun dalam bermasyarakat dan beragama sesungguhnya secara lebih luas, ya, itu menurut saya bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan atau kita tinggalkan. Dengan kata lain, itu bukan pilihan sebenarnya, tapi itu suatu kewajiban. Sepanjang kita mengaku sebagai murid-murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yani Nida, pendiri NWDI, NBDI, dan NW, maka memahami, lalu mengimplementasikan, menyuarakan, menyebarkan, ya, memahamkan halayak ramai, ya, dan ikut dalam proses transmisi nilai-nilai wasatiyah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Sekali lagi, itu tugas dan tanggung jawab kita. Jadi itu kita bukan berada pada titik di mana kita bisa memilih atau meninggalkan, ya, kecuali kalau memang kita memilih untuk memang tidak meneruskan perjuangan dari Al-Maghfurullah Nida Maulana Syekh. Sepanjang kita masih menjadi generasi yang meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon sebagai suatu perjuangan, ya, kita organisasi kita NWDI, tapi perjuangannya ya perjuangan Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah, ya, maka kita punya kewajiban untuk memikul, ya, atau membawa, mengemban, ya, amanah, meneruskan dan mengimplementasikan wasatiyah sebagai suatu manhaj, ya, suatu konsep pemikiran dan pengamalan Islam yang paling cocok, ya, menurut para ulama. Nah, karena itu saya ingin mulai dari ungkapan bahwa al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, bahwa kita mampu menyikapi sesuatu, ya, baik salban atau ijaban secara positif ataupun negatif, itu adalah turunan dari kita memahami sesuatu itu. Hanya orang yang tidak berakal yang menyikapi sesuatu dengan tanpa kepahaman sebelumnya, gitu. Nah, kita tentu tidak ingin termasuk seperti itu. Maka ketika kita bicara tentang implementasi wasatiyah, ya, kita harus paham betul, ya, apa sih wasatiyah itu. Saya ingin sampaikan bahwa wasatiyah itu secara sederhana, secara ringkas, ya, ikhtisar, itu adalah konsep Qur'ani dan Nabawi. Kenapa Qur'ani? Ya, karena kata wasatiyah itu terambil dari wasata, yang merupakan identitas dari umat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tandaskan, itulah umat yang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, ya, dengan adanya agama Islam, ya. Jadi umatan wasatan itulah yang, kalau dalam Al-Qur'an kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan kalau kita lihat makna dari ja'ala itu kan itu soal tasyir, ya, tahwil, ya, tasyir wa tahwil. Jadi atau proses
proses ya dari menciptakan, tapi menciptakan bukan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang berubah secara fisik, tapi lebih kepada proses-proses pemikiran dan pemahaman, ya, gerakan-gerakan. Jadi wa kadzalika ja'alnakum itu artinya Allah telah menjadikan, ya. Jadi satu proses umat ini menjadi umatan wasata. Jadi wasatia itu bukan istilah baru, ya, tetapi itu istilah Qur'ani, ya. Artinya memang di dalam Al-Quran itu ditandaskan ummatan wasata. Demikian pula wasatia itu juga suatu konsep nabawi, dalam arti bahwa banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terkait dengan konsep wasatia ini, baik disebut secara lafaz maupun secara makna. Misalnya di dalam satu ungkapan Nabi, khairu dinikum al-wasat. Jadi sebaik-baik kamu bertadayun, beragama itu adalah al-wasat, yaitu beragama secara proporsional. Dan selain itu juga banyak, ya. Jadi misalnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut iyakum wal gulu, ya. Jangan sampai kamu melampaui batas, ya. Hindarkan diri dari sikap melampaui batas. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dengan kata lain, wasatiyah itu konsep yang otentik, ya, dan valid, ya. Konsep yang memang ada dan dibawa nilai-nilainya oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kemudian sesungguhnya inilah yang menjadi mainstream dari perjalanan umat, ya, sepanjang 14 abad Islam tersebar di dunia. Jadi wasatiyah inilah yang menjadi mainstream. Artinya para ulama mayoritas, kemudian juga peradaban Islam yang terbangun juga kalau kita lihat itu peradaban yang umumnya itu membawa semangat wasatiyah. Kalau kita lihat misalnya peradaban Madinah, lalu peradaban Damaskus, ya saya menyebut tempat-tempatnya ya, yang menjadi milestone, ya, pusat-pusat peradaban dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian Kufah, kemudian Andalus, kemudian Kairo, kemudian Istanbul, ya. Apa namanya, dulu kan Konstantinopel, Istanbul, kemudian juga di Asia Tengah juga di daerah Samarkand, dan termasuk juga di daerah apa namanya daerah India, ya, India, Pakistan, Bangladesh, itu ada dinasti Mogol dan banyaklah kerajaan-kerajaan Islam, itu semua membawa semangat wasatiyah. Nah, salah satu yang menarik adalah bahwa di dalam masa kekhalifahan yang berbeda-beda, ya, pemerintahan Islam dari masa ke masa tentu dengan tantangan geostrategik yang juga sangat beragam, ya, yang mereka hadapi, ya, baik eksternal maupun internal, ya, dengan skala apa namanya pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang lintas benua, ada yang cuma hanya satu benua, ada yang lebih kecil dari itu. Tapi relatif, ya, di dalam semua catatan sejarah itu setiap ibu kota pemerintahan Islam yang ada itu selalu ada komunitas non-Muslim yang ikut berpartisipasi aktif, ya. Jadi tidak hanya hidup damai secara biasa, tapi juga bisa kontributif, ya, terhadap peradaban Islam itu. Nah, kalau kita lihat di Andalusia misalnya, di situ ada komunitas Yahudi pada masa itu yang ikut aktif, gitu. Bahkan ada beberapa di antara cendekiawan mereka itu termasuk cendekiawan kelas 1, ya, artinya ilmuwan-ilmuwan yang sangat diandalkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana, ya, peradaban Islam itu bisa memfasilitasi hidupnya orang-orang yang berbeda keyakinan, ya, berbeda budaya, dengan aman damai, dan bahkan bukan hanya dengan aman dan damai, tapi juga dengan kontributif, ya. Itu hanya bisa terjadi karena memang Islam menyediakan landasan, landasan filosofis, landasan yuridis, ya, landasan sosiologis, ya, landasan etis untuk kemudian
keragaman itu bisa tumbuh berkembang ya di tengah masyarakat Islam. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks kita di Indonesia, ya sama juga seperti itu. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, mulai dari katakanlah dari Samudra Pasai atau sebelumnya itu, sebelum Samudra Pasai itu saya lupa ya, saya lupa itu ada kerajaan yang lebih tua lagi ya, Samudra Pasai, lalu di Tanah Jawa, beberapa kerajaan Islam itu kan di dalam kerajaan Islam itu sendiri, kemudian kelompok-kelompok yang non-Muslim katakanlah ya, itu juga bisa ikut berpartisipasi bersama-sama, hidup damai dan juga kontributif ya, tidak hanya hidup damai sebagai pelengkap penderita lah dalam tanda kutip ya, sekedar untuk menunjukkan bahwa kita toleran, tidak, tapi juga ikut kontributif di dalam banyak fungsi-fungsi kemasyarakatan dan sosial yang ada. Nah, ini semua menunjukkan sekali lagi bahwa wasatiyah ya, atau moderasi beragama ya, wasatiyatul Islam ya, moderasi beragama itu merupakan karakteristik ya dari ajaran Islam sebenarnya secara keseluruhan. Jadi kita bukan membicarakan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang sifatnya katakanlah ijtihad ya, tetapi ini adalah suatu karakter yang sesungguhnya tercermin dalam seluruh aspek ajaran Islam.